Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu lagi di pembelajaran fisika kelas 10 dengan materi pengukuran. Baik, untuk materi pengukuran ini kita kemarin mengerjakan tugas, ada 8 soal yang sudah kalian kumpulkan. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan. Setelah saya cek, ternyata ada beberapa kesalahan. Untuk itu pada pertemuan ini akan kita bahas ulang. Baik ya. Untuk soal yang pertama, terlihat alat ukur jangka sorong pada soal nomor 1. Skala utama yang terbaca adalah, nah perhatikan untuk skala utamanya, di sini ada angka 3 sampai 5, kemudian skala noniusnya berhenti di angka 3,5. Maka skala utama diisi 3,5. Untuk yang belum paham dari mana 3,5, perhatikan di sini ada 3 dan di sini ada 4. Berarti 3,1, 2, 3, 4,5. Nah, angka 0 di sini berhenti di angka 3,5, lebih sedikit, tetapi belum sampai 3,6, sehingga kita menuliskan skala utama adalah 3,5 cm. Nah, kemudian yang skala nonius di sini perhatikan pada angka 0 sampai 10, angka yang berhimpit atau tegak lurus antara skala nonius dengan skala utama. Dan di sini ada angka 6. Pada angka 6 ini, skala nonius dengan skala utama sejajar, maka ditulis 6 kali ketelitian dari jangka sorong adalah 0,01, didapatkan hasil 0,06 cm, maka tinggal dijumlahkan. 3,5 ditambah 0,06 cm didapatkan hasil 3,56 cm. Yang soal berikutnya, ini masih jangka sorong, soal nomor 2. Terlihat angka di sini untuk skala utama dengan cara yang sama pada soal nomor 1, itu 1,2. Nah, ini 1,2 pas. Jadi skala utamanya adalah 1,2 cm. Kemudian skala noniusnya terlihat di angka 0, maka 0 dikali 0,01 cm. Dan hasil pengukurannya didapatkan hasil 1,20 cm. Berikutnya, soal nomor 3 adalah alat ukur mikrometer skrup. Nah, pada alat ukur mikrometer skrup di sini, perhatikan ini adalah skala utamanya. Skala utama terlihat angka 5 di sini, berarti lebihnya adalah 0,5, maka 5,5. Sementara skala putar atau skala noniusnya, di sini ada 15, di sini ada 20. Kemudian angka yang sejajar terlihat antara skala utama dan skala putar adalah 17. Maka 17 dikali 0,01 mm. Maka didapatkan hasil 5,5 ditambah 0,17. 5,67 mm. Oke, yang B, poin B, ini masih berupa mikrometer skrup. Untuk skala utamanya terlihat angka di sini berupa garis-garis, tapi kita bisa menghitungnya ya. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, lebih sedikit, berarti untuk skala utamanya 4,0. Nah, berapa skala putarnya atau skala noniusnya? Di sini ada angka 40, ada angka 45, berarti 40, 41, 42. 42 dikali 0,01 mm. Ini adalah 0,01, ini tingkat ketelitian dari dari mikrometer skrup. Maka didapatkan hasil 4,0 ditambah 0,42, hasilnya 4,42 mm. Udah paham belum ya? Udah ya.
Kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini, kedudukan skala mikrometer sekrup untuk mengukur diameter sebuah bola kecil. Perhatikan di sini, ini adalah skala utamanya dan di sini skala putarnya. Terlihat di sini untuk soal nomor 4, skala utamanya adalah dari 0 sampai 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skala utamanya 8,0. 8 lebih sedikit. Kemudian ditambah skala putar atau skala noniusnya. Di sini angka yang segaris antara skala putar dengan skala utama. Sini angka 15 sampai 20 yang sejajar adalah angka 16. Maka 16 dikali 0,01. Didapatkan hasil skala utama 8 dan skala nonius 0,16. Hasilnya adalah 8,16 mm. Baik, kita lanjut ya untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, ini masih berupa alat ukur mikrometer sekrup. Laporan menunjukkan dari hasil pengukurannya, di sini untuk skala utama adalah 2,5 untuk skala utama dan skala noniusnya adalah 27 dikali 0,01. Maka didapatkan hasil 0,27 untuk skala putar. Maka hasil akhirnya adalah 2,77 mm. Lanjut, soal nomor 6. Ini kebanyakan dari hasil jawaban kalian banyak yang salah di soal nomor 6. Karena mungkin bingung ya, karena memang gambarnya agak ambigu di sini. Ada skala utama, sebenarnya terlihat jelas pada skala noniusnya. Pada skala utama di sini, ini kan ada patokan angkanya 50. Sementara angka nolnya di sini bisa kita hitung mundur. Berarti 50, 49, kemudian 48, 47, dan angka 0 ini belum nyampe 47, berarti 46. Maka skala utama pada jangka sorong adalah 46 cm. Dan berapa untuk skala noniusnya? Angka yang berhimpit kita bisa hitung dari skala nonius 0 sampai 10 yang berhimpit adalah 1, 2, 3, 4. Maka 4 kali 0,01 cm. Maka hasil akhirnya adalah 46 ditambah 0,04 sama dengan 46,04 cm. Mungkin di antara kalian ada 1-2 yang benar, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dari dari jawaban tadi ya, dari pembahasan tadi. Kita lanjut yang soal nomor 7. Pengukuran balok, pengukuran lebar balok pada gambar didapatkan hasil pengukurannya adalah, perhatikan, di sini angka 0 berhenti di angka 6,1. Ini 6, lebihnya 1, belum nyampe di angka 2, berarti 6,1 untuk skala utama. Dan skala noniusnya ditunjukkan oleh garis tanda panah ini, tanda panah hitam, itu di angka 7. Berarti skala utama 6,1 dan skala noniusnya 7 dikali 0,01. Ingat, untuk jangka sorong, tingkat ketelitiannya adalah 0,01 cm. Jadi 7 dikali 0,01 didapatkan 0,07 cm. Maka hasil akhirnya adalah 6,17 cm. Yang terakhir, kita sampai pada alat ukur, ini namanya neraca lengan. Nah, neraca lengan ini biasanya terdiri dari 3 beban kecil ini ya, yang terdiri dari 500 gram, 100 gram, dan 10 gram. Nah, ketika kalian melihat hasil pengukuran seperti gambar, maka cara membacanya adalah lihat pada bagian yang paling atas, angka tersebut menunjukkan dari 0 sampai 500,
dia berhenti di angka 100. Maka kita tulis 100 untuk poin pertama, di timbangan pertama, di neraca yang pertama, neraca paling atas. Kemudian di bagian yang kedua, di sini ada 20 dan 40. Maka ambil tengahnya, dia berarti 30. Jadi di neraca garis kedua itu ada 30 dan yang paling bawah itu skala menunjukkan angka 2. Maka di total dari garis pertama paling atas 100 ditambah 30 ditambah 2, maka didapatkan hasil 132 satuan dalam gram. Kita buat dalam kilo, berarti dibagi 1000 didapatkan hasil 0,132 kilogram. Baik, pembahasan untuk tugas pertama sudah selesai. Jika ada yang masih bingung, ada yang mau bertanya, dipersilahkan untuk memberikan komentar ya. Atau boleh juga ditanya di grup diskusi kita. Mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa dipahami. Tetap semangat berlatih. Untuk tugas hari ini, kalian membuat apa yang sudah saya bahas hari ini ke dalam buku latihan. Nanti pada saat tatap muka kita ketemu bahwa setiap penugasan itu ada bukti kalian sudah mengerjakan. Nah, semoga bertambah pemahaman kalian mengenai tugas-tugas fisika dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.